Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelima manajemen strategi. Dalam kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan laporan hasil proyek manajemen strategi Bank Syariah Indonesia, yang dimana dosen pengampu kami adalah Pak Ahyar Junaidi, SE M.N. Pada video ini kami akan menjelaskan hasil analisis strategi perusahaan Bank Syariah Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BSI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Riti Saputra, dan di sebelah saya Syekh Usman, dan di sebelah saya Afifah. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, saya Laura Rahman, dan saya Rara Astria. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan, sedikit gambaran dulu. Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia adalah hasil merger 3 bank syariah BUMN. Contohnya adalah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang berdiri resmi pada 1 Februari 2021 dengan aset terbesar di industri syariah. Dukungan pemerintah serta jaringan nasional yang luas, BSI ditargetkan menjadi bank syariah top global 10. Penggabungan ini resmi berjalan sejak 1 Februari 2021 dan sejak saat itu BSI menjadi pemain utama dalam industri perbankan syariah. Mereka punya jaringan cabang hampir di seluruh Indonesia, aset yang sangat besar, dukungan pemerintahnya kuat, dan layanan modern seperti BSI Mobile yang makin berkembang. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu analisis eksternal dan internal BSI. Dari sisi eksternal, dengan analisis fiskal dan faktor. Secara politik, perkembangan BSI banyak didukung oleh kondisi politik dan regulasi yang stabil. Pemerintah OJK dan BI benar-benar mendorong percepatan ekonomi syariah di Indonesia. Secara ekonomi pun, industri syariah terus bertumbuh walaupun tetap dipengaruhi inflasi dan perubahan BI rate. Secara sosial, masyarakat Indonesia sekarang cenderung semakin peduli dengan prinsip halal, dan ini jadi peluang besar bagi BSI. Tapi, di saat yang sama persaingan teknologi juga semakin ketat. Perbankan sekarang dituntut serba cepat dan digital. Apalagi dengan semakin banyaknya vintage, dompet digital, dan neobank, BSI tidak bisa santai-santai. Selanjutnya ada faktor lingkungan dan legal juga memberikan peluang bagi BSI untuk masuk ke green financing dan harus taat pada peraturan syariah dan DSM MUI. Lalu kalau kita bahas dari analisis Porter, ancaman pendatang baru atau persaingan industri perbankan ini memang cukup ketat. Pendatang baru seperti Fitch dan Neobank menjadi ancaman yang cukup besar karena mereka bergerak sangat cepat dan fleksibel. Di sisi pelanggan, masyarakat sekarang sangat sensitif terhadap kualitas layanan digital. Jadi, kalau aplikasi BSI bermasalah sedikit saja, mereka bisa dengan mudah pindah ke bank atau aplikasi lain. Di sisi lain, pemasok bagi industri perbankan seperti mitra teknologi dan investor juga berpengaruh. Meskipun BSI cukup kuat karena statusnya sebagai BUMN. Selanjutnya, produk pengganti juga makin banyak, misalnya e-wallet, pay letter, atau aplikasi vintage, sehingga masyarakat bisa bertransaksi tanpa bank. Dan yang terakhir, persaingan antar bank sendiri sangat ketat, baik dengan bank konvensional besar maupun bank syariah lainnya. Jadi, BSI harus terus memperbaiki diri agar tidak tertinggal. Selanjutnya, kita masuk ke analisis internal BSI yang kita lihat melalui value change, trio, dan equity. Kalau kita lihat dari sisi kekuatan internal, BSI punya modal yang sangat besar. Pertama, BSI punya aset yang besar dan jaringan cabang yang luas sebagai hasil penggabungan 3 bank. Ini membuat BSI punya jangkauan yang jauh lebih besar dibandingkan bank syariah lainnya. Selain itu, BSI juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan 3 bank BUMN, sehingga posisi secara institusi sudah sangat kuat. Dari sisi teknologi, BSI juga sudah memiliki layanan digital seperti BSI Mobile dan Beyond, yang membantu nasabah bertransaksi lebih cepat dan gratis. Kemudian dari sisi SDM, karena merupakan merger, BSI punya tenaga kerja yang berpengalaman dari 3 bank sebelumnya. Jadi dari sisi kualitas orang, BSI sudah cukup matang. Dan satu hal penting lagi adalah kepatuhan syariah yang kuat karena seluruh produk dan layanan mereka diawasi oleh Dewan Syariah. Tapi meskipun punya banyak kekuatan, BSI tetap memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki.
Salah satunya adalah integrasi sistem pasca merger yang sampai sekarang masih belum sepenuhnya optimal. Sesekali masih ada kendala sistem atau layanan yang belum 100% stabil. Lalu dari sisi pemasaran digital, BSI masih cukup lemah. Literasi syariah di masyarakat masih rendah dan promosi BSI belum seagresif bank-bank besar dan vintage. Kemudian beberapa nasabah menganggap bahwa produk syariah masih kurang fleksibel, sehingga kadang memilih layanan bank konvensional. Dan terakhir, dari sisi profitabilitas, BSI belum bisa setara dengan bank konvensional besar. Jadi, meskipun asetnya besar, dan sisi keuntungan masih perlu ditingkatkan. Tapi, meskipun punya banyak kekuatan, BSI tetap memiliki beberapa kelemahan internal yang perlu diperbaiki. Yang pertama, salah satunya adalah integrasi sistem pasca merger yang sampai sekarang masih belum sepenuhnya optimal. Sesekali masih ada kendala sistem atau layanan yang belum 100% stabil. Lalu, dari sisi pemasaran, digital BSI masih cukup lemah. Literasi syariah di masyarakat masih rendah dan promosi BSI belum seagresif bank-bank besar atau vintage. Kemudian, beberapa nasabah menganggap bahwa produk syariah masih kurang fleksibel sehingga kadang memilih layanan bank konvensional. Dan terakhir, dari sisi profitabilitas, BSI belum bisa setara dengan bank konvensional besar. Jadi, meskipun asetnya besar dan sisi keuntungan masih belum ditingkatkan. Dari tabel berikut terlihat jelas mana saja sumber daya BSI yang benar-benar kuat. Yang paling menonjol adalah skala dan jaringan pasca merger, status BUMN, SDM terintegrasi. Ketiganya dinilai bernilai tinggi, langka, dan sulit ditiru, dan benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh organisasi. Sebelum masuk ke SWOT dan TOLS, kami terlebih dahulu membuat formulasi strategi. Di tabel formulasi itu, kami menggabungkan analisis internal dan eksternal untuk melihat posisi BSI secara keseluruhan. Dari situ terlihat bagaimana kekuatan dan kelemahan BSI bertemu dengan peluang dan ancaman di luar. Tabel ini membantu menunjukkan arah strategi yang paling mungkin dan paling tepat bagi BSI. Nah, hasil dari formulasi strategi inilah yang kemudian menjadi dasar penyusunan dan TOLS yang akan kami jelaskan selanjutnya. Berikutnya kami masuk ke bagian analisis SWOT dan TOLS. Analisis ini membantu melihat posisi BSI dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Oke, kali ini kita masuk ke bagian SWOT. Strengths. Dari sisi strengths, BSI punya kekuatan besar seperti aset yang sangat besar, reputasi yang kuat sebagai bank syariah terbesar, jaringan cabang yang luas, dukungan pemerintah, dan teknologi digital yang terus berkembang. Ini membuat BSI punya modal kuat untuk bersaing di industri syariah maupun konvensional. Weaknesses, masih ada beberapa tantangan penting. Integrasi sistem pasca merger belum sepenuhnya stabil, promosi digital belum maksimal, dan sebagian masyarakat masih menganggap produk syariah itu kurang fleksibel. Hal-hal ini menjadi tugas besar yang perlu diselesaikan BSI. Lalu dari opportunities, peluang BSI sangat besar karena pasar syariah Indonesia terus berkembang. Tren halal lifestyle semakin meningkat, regulasi pemerintah sangat mendukung, dan adanya peluang masuk ke pembiayaan ramah lingkungan atau green financing. Sementara untuk threats, BSI harus menghadapi persaingan besar dari fintech, neobank, dan bank konvensional besar. Selain itu, perubahan regulasi, inflasi, dan perubahan preferensi masyarakat terhadap layanan digital juga bisa menjadi ancaman kalau tidak cepat beradaptasi. Nah, dari SWOT tadi kemudian disusun strategi TOLS. Strategi SO diarahkan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang seperti memperluas layanan digital, membangun ekosistem halal, dan memperkuat pembiayaan berkelanjutan. Strategi ST digunakan untuk menghadapi ancaman, misalnya meningkatkan keamanan digital, berinovasi pada produk syariah, dan melakukan mitigasi resiko ekonomi. Strategi WO fokus pada memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang seperti meningkatkan literasi syariah, memperbaiki integrasi sistem, dan mengoptimalkan pemasaran digital agar lebih efektif. Dari strategi yang terakhir, WT lebih ke upaya defensif seperti modernisasi, teknologi informasi, efisiensi biaya, serta
meningkatkan fleksibilitas produk dan kualitas SDM. Hasil perhitungan IE Matrix, BSI mendapatkan skor IFE sebanyak 3,12 dan skor FE sebanyak 2,82. Angka ini menunjukkan bahwa kekuatan internal BSI tinggi dan peluang eksternalnya juga besar. Ketika ditempatkan dalam IE Matrix, BSI berada di sel 2, yaitu Grow and Build. Artinya BSI cocok menjalankan strategi agresif untuk mempercepat pertumbuhan. Setelah itu, kami memakai QSPM untuk menentukan strategi mana yang paling tepat dijalankan. Dari tabel QSPM terdapat bahwa strategi B, yaitu penguatan digital banking dan integrasi sistem, memperoleh nilai tertinggi yaitu 6,69. Nilai ini lebih besar dibandingkan strategi lainnya, sehingga strategi B, yaitu penguatan digital banking dan integrasi sistem, memperoleh nilai tertinggi yaitu 6,69. Nilai ini lebih besar dibanding strategi lain, sehingga strategi B menjadi prioritas utama. Kesimpulannya, berdasarkan IE Matrix dan QSPM, BSI berada pada posisi yang kuat, dan strategi yang perlu difokuskan adalah memperkuat layanan digital sekaligus menyempurnakan integrasi sistem pasca merger. 2 rekomendasi strategi. Yang pertama, transformasi digital terintegrasi. Pertama, strategi utama yang direkomendasikan untuk BSI adalah transformasi digital yang terintegrasi. Kenapa ini penting? Karena BSI adalah bank hasil merger, jadi masih ada beberapa sistem yang belum sepenuhnya tersinkronisasi. Agar dapat bersaing dengan bank konvensional dan vintage yang digitalnya sudah maju, BSI harus memperkuat sisi teknologinya. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, mengoptimalkan BSI Mobile dan Beyond BSI. Aplikasi digital ini harus dibuat semakin cepat, stabil, dan mudah digunakan karena sekarang hampir semua nasabah lebih suka transaksi melalui HP. Kedua, memperbaiki integrasi core banking pasca merger. Sistem inti perbankan dari 3 bank sebelumnya perlu disatukan secara total agar pelayanan lebih lancar, data lebih aman, dan proses transaksi tidak terganggu. Yang ketiga, meluncurkan produk syariah digital modern. Contohnya, akad digital, cicilan murah bahan instan, dan investasi syariah cepat. Produk-produk ini harus dapat diakses full online tanpa harus datang ke bank. Yang keempat atau terakhir, penggunaan AI. AI bisa membantu proses analisis pembiayaan, memverifikasi data, serta meningkatkan keamanan transaksi sehingga pengalaman nasabah lebih nyaman dan aman. Membangun BSI Halal Group ini adalah pusat layanan untuk membentuk UMKM halal, mulai dari pembiayaan, pendampingan, usaha, pemasaran, hingga sertifikasi halal. Dengan cara ini, BSI dapat menjadi pusat ekosistem halal nasional, memperkuat green financing dan proyek ESG karena ekonomi global sedang menuju keberlanjutan. BSI punya peluang besar menjadi pemimpin pembiayaan syariah yang ramah lingkungan. Kolaborasi aktif dengan pemerintah dan lembaga terkait ini penting mempercepat digitalisasi UMKM syariah, memperluas inklusi keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Secara keseluruhan, BSI memiliki fondasi yang sangat kuat. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, potensi pertumbuhannya juga besar karena pasar syariah terus berkembang juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dan regulator yang sangat kuat. Masyarakat juga semakin sadar akan produk keuangan halal, tetapi BSI tetap menghadapi tantangan seperti integritas digital yang belum optimal, persaingan dari fintech, dan tuntutan peningkatan kualitas layanan. Karena itu, strategi yang harus diprioritaskan adalah penguatan digital banking terintegrasi. Yang kedua, inovasi produk layanan syariah dan pengembangan ekosistem halal dan layanan berkualitas. Jika BSI mampu menjalankan strategi-strategi ini secara konsisten, maka BSI berpeluang besar menjadi bank syariah modern terkemuka, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global. Sekian pemaparan presentasi kami pada hari ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.